Oke, selamat siang untuk anak-anak kelas 11. Oke, bersama dengan Bapak lagi, Romi Ading. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Oke anak-anak, sebelumnya sudah kita pelajari tentang program linear ya. Oke, Bapak harapkan dapat dimengerti ya. Oke, sebelumnya apa kabar untuk hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya untuk kita ya, amin. Oke, mudah-mudahan masa pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya, biar kita bisa bertatap muka dan sekolah seperti biasa ya. Oke, amin. Oke anak-anak, kemarin kita sudah pelajari tentang SPLDP ya. Kalian untuk mencari nilai X dan Y ya, atau himpunan penyelesaiannya, boleh menggunakan cara eliminasi, substitusi, campuran, dan boleh juga pakai matrik. Jadi terserah kalian untuk mencari penyelesaiannya dengan menggunakan cara yang mana ya. Kali ini program linear yang sebenarnya yang ketiga itu kita mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu kendala, yaitu dari dua SPLDP pertidaksamaan ya. Di sini pertidaksamaan ya. Di sini ada kurang dari dan lebih dari ya. Oke, di sini ada contoh. Di sini tentukan nilai maksimum fungsi dari X dan Y dari 4X tambah Y dengan kendala pertidaksamaan dua variabel, yaitu yang pertama persamaannya 3X tambah Y kurang dari sama dengan 6, dan yang persamaan kedua X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Nah, langkah yang pertama yang harus kita kerjakan adalah, pertama kita harus mencari titik potong dari persamaan ini ya. Oke, pertama jawab. Kita lihat di sini ada dua persamaan. Persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Yang ini adalah pertanyaannya ya. Nah, setelah sudah dapat X dan Y, baru kita masukkan ke sini ya. Oke, ini permasalahannya. Oke, yang pertama 3X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Itu persamaan yang pertama. Sedangkan persamaan yang kedua, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Oke. Nah, di sini anak-anak sudah dapat dua pertidaksamaan ya. Yang kemarin yang kalian kerjakan adalah persamaannya hanya beda kurang dari atau lebih dari ya. Yang kemarin sama dengan. Oke, di sini caranya juga sama. Yang penting kalian sudah menguasai yang SPLDP ya. Oke, pertama langkahnya kita ambil salah satu persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu 3X tambah Y, yang ini kurang dari sama dengan 6. Oke, kita misalkan misal X itu sama dengan 0, maka ganti itu ya, 3X tambah Y kurang dari 6. 3X sama dengan 0 ya, ganti jadi 0, kali 0, X nya berubah jadi 0 kurang dari 6. Jadi Y sama dengan 6 ya, karena 3 kali 0 kan 0, jadi nggak usah ditulis. Berarti Y titik, salah satu titik potong Y adalah 6. Oke, kemudian misalkan Y sama dengan 0, kebalikannya tadi X kan sama dengan 0, sekarang Y sama dengan 0. Masukkan lagi ke dalam persamaan yang ini. 3X tambah 6 kurang dari 6 tambah Y ya, tambah Y sama lebih dari sama dengan 6. Oke, Y nya sama dengan 0 ya. 3X tambah Y kan 0 ya, berarti Y nya 0. Nah, ingat ya, ini harus wajib kamu jadikan misalkan 0 ya. Misalkan nanti soalnya apa, jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 0, baru masukkan ke salah satu persamaan ini ya. Oke, 3X ya, 3X kita lanjut.
kemudian Y nggak usah ditulis I0-nya, kurang dari 6, kemudian X, berarti 6 bagi 3 sama dengan 2, pindah ruas ya. Oke, jadi X-nya dapat 2, sedangkan Y sama dengan 6 ya. Oke, dapatlah titik ini sama dengan X, Y-nya 2,6. Dapat yang persamaan yang pertama, titik potongnya ya. Kita mencari titik potong yang pertama. Kemudian sudah dapat titik potong yang persamaan yang pertama, kita persamaan yang kedua ya. Ya, ini B. Oke, sekarang A kan sudah selesai, berarti B lagi. Oke, yang B-nya X tambah 2Y 4. Nah, ini kita cari titik potongnya juga, dimana kita misalkan X sama dengan 0 ya, maka X tambah 2Y kurang dari 4, kita tulis lagi. Nah, ini Y nya sama dengan 0 ya, berarti ini X sama dengan 0 tambah 2Y 4. Jadi 2Y ini kamu ubah jadi sama dengan juga tidak apa-apa. Jadi Y sama dengan 4/2, jadi Y sama dengan 2 ya. Oke, titik potong Y sama dengan 2. Oke, sekarang kita mencari yang X ya. Sama, kamu tulis lagi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4, dimana misalkan Y sama dengan 0 ya. Tadi kan X sama dengan 0, sekarang Y sama dengan 0. Tinggal masukkan lagi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4, Y sama dengan 0 ya. X tambah 2 dalam kurung 0, Y jadi 0, 2 tetap. Ini berubah sama dengan juga tidak apa-apa. Jadi X tambah 2 kali 0 berarti 0 ya, sama dengan 4. X sama dengan 4, berarti X nya sama dengan 4. X tambah 0 sama dengan X ya. Nah, jadi titik potongnya persamaan kedua itu X Y sama dengan 4,2, dimana X nya 4, Y nya 2 ya. Jadi dapat disimpulkan titik potong yang pertama tadi Bapak tulis lagi X, Y 2,6 ya. Nah, persamaan yang pertama titik 2,6, sedangkan yang kedua tadi ini adalah 4,2. Nah, setelah kita mencari titik potong kedua persamaan tadi, nah kita gambar kartesius seperti biasa. Ini 0 tanda panah, ini Y, ini X ya. Oke. Tadi kita lihat titik potong yang dari sumbu Y itu 4,2 ya, 4 dan 2. Berarti Y nya ini saya anggap ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Pertama tadi 4 dan 2 ya, berarti X-nya 4, berarti sini 4, Y-nya 2. Titik potong yang kedua ya, 4 dan 2. X-nya 4, Y-nya 2. Berarti kita hubungkan. Nah, kita hubungkan. Kemudian yang persamaan yang pertama tadi X dan Y-nya titik potongnya 2,6 ya, berarti 2 tetap 2. Ini 2, X-nya 2 ya, X-nya. Ini daerah X. Jadi 4X ini berarti 4 sini. Kalau 2 sini berarti sini 2. Sedangkan Y-nya 6 ya, 6. Y-nya ini daerah Y. Jadi kita hubungkan. Nah, iya. Nah, ini udah dapat 2 persamaan. Ini persamaan yang pertama, di mana
3x tambah y kurang dari 6, sedangkan yang ini atau yang ini x tambah 2y kurang dari 4. Nah, jadi kita lihat di soal itu kurang dari ya, kurang dari sama dengan, kalau kurang dari sama dengan, di sini kita lihat ada daerah di dalam dan di luar. Nah ya, kalau berarti di dalam ini adalah kurang dari ya, berarti kurang, dia ke arah negatif atau lebih kecil, maka kurang dari, maka kita arsir yang di dalam ini ya, karena kurang. Kalau lebih dari berarti dia ke atas. Nah ya, ke atas, karena kurang dari maka dia ke dalam garis ini ya, berarti sudah dapat arsiran ini. Ingat, kalau kurang dari dia ke bawah dalam kurung ini, kalau lebih dari berarti dia ke atas ke sini ya, kalau soalnya ya. Jadi lambang ini, lambang pertidaksamaan ini juga penting biar kita bisa menentukan gambar yang harus diarsir. Ingat, kalau kurang dari, sama-sama kurang dari ini, nah ini kurang dari sama dengan, maka kita arsir ke dalam, karena dia merupakan kurang dari, berarti kurang dari sebelumnya ya, berarti harus ke lebih kecil. Kalau lebih dari berarti dia lebih besar ke arah ke atas. Oke, setelah menentukan gambar, hal yang harus kita perhatikan, kita mencari titik ekstrim ya. Nah, dengan cara